sekarang lagi zaman cuan ya, cuan-cuan. Nah, kalau kita punya HKI yang bisa komersil, bisa menghasilkan cuan juga. Contohnya apa? Contohnya ini patennya punyanya Pak Burhanuddin Yusuf Habibie ya, itu punya paten tentang perhitungan keretakan pesawat dan itu dipakai untuk menghitung setiap pesawat yang ada coba. Nah, itu kan dengan royalti itu aja bisa bisa makmur ya, bisa makmur. Tapi apakah HKI itu harus ada cuannya juga? Belum tentu. Kalau kita ingin mendermakan ilmunya dan tidak dikopi oleh orang lain, kita bisa membuat HKI dan HKI itu bisa dipakai gratis. Contohnya apa? Vaksin AstraZeneca ya, itu contohnya. Jadi HKI ujung-ujungnya apa? Melindungi hasil karya kita. Nah, lebih lengkapnya langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Ika Afifah Nugraheni. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sader atas waktunya. Saya nanti bisa minta bantuannya untuk di share screen, buatan sih Pak. Oke, nah. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga undangan dari Prodi TI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Afifah ya, ini. Saya di sini mewakili LPPM, meskipun prodi saya itu di prodi bioteknologi ya, sebelahan ruangannya sama prodi TI, tapi saya di sini mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator Haki dan Inovasi di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dan saya di sini akan sedikit sharing ya, sharing terkait kenapa kita harus terkait Haki dulu, kenalan dulu. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak sayang maka tak cinta gitu. Sehingga kita kenalan dulu itu Haki itu apa sih gitu ya, Haki apa, lalu apa itu kekayaan intelektual. Dan mungkin teman-teman juga bertanya kenapa program studi TI ya, program studi TI itu mengadakan acara seperti ini ya terkait kekayaan intelektual, karena bagi kita para akademisi ya, teman-teman juga di sini saya anggap juga sebagai salah satu sivitas akademika Unesa ini merupakan akademisi juga, itu penting sekali untuk mengenal kekayaan intelektual dan juga bagaimana cara kita untuk melindungi kekayaan intelektual kita. Oke. Mungkin bisa next Pak Sader. Nah, di sini saya tampilkan di sini beberapa contoh ya kasus yang terjadi yang saya cari terkait permasalahan hak kekayaan intelektual. Nah, contohnya di sini ada kasus terkait ada oknum ya, saya mengatakannya ada oknum yang membajak film Keluarga Cemara. Mungkin bagi kita membaca, mengcopy gitu ya, mengcopy apa namanya film gitu ya, film atau video atau rekaman itu lumrah bagi kita, tapi itu tidak lumrah. Sebenarnya itu tidak lumrah, tapi kita melumrahkan gitu ya. Itu yang salah seperti itu, karena yang namanya film, yang namanya musik itu adalah karya intelektual dari individu. Nah, itu yang nggak boleh kita seenaknya mengcopy atau menggandakan tanpa seizin dari pencipta atau yang memegang apa ya, lisensi ya, copyright begitu. Lalu ini ada KKY ya, ini yang viral pada masanya, masih awal-awal tahun 2021 ya, terkait lagu Aku Bukan Boneka gitu, Keke Bukan Boneka gitu ya, yang mana lagunya ini hampir sama, diperkirakan ya, ada yang mengira, dan kalau kita dengarkan pun lagunya hampir sama seperti lagunya Rini Wulandari ya, atau Rini Idol yang dulu pernah menjadi pemenang ya, salah satu ajang berbakat. Lalu ada juga ini yang meskipun saya tidak
fans sekali, tapi saya cukup mengikuti ini sequel dari Marvel. Salah satunya adalah Avenger ya, yang mana di sini Marvel Studio itu terancam ya kehilangan, tidak bisa menggunakan lagi tokoh-tokoh yang ada di Avenger. Nah, kenapa? Karena di sini itu ternyata yang memegang hak cipta, gitu ya, yang memegang hak cipta terkait tokoh-tokoh Marvel atau Avenger di sini ada Iron Man, ada Thor, terus ada lagi mulai muncul yang terakhir Doctor Strange ya. Itu bukan Marvel, tapi pencipta Marvel yaitu Stan Lee ya. Kalau teman-teman juga suka mengikuti sequelnya, itu kan yang menciptakan tokoh itu Stan Lee, dan ternyata Stan Lee ini telah mengajukan copyright ya, atau hak cipta, dan yang memegang hak cipta adalah anaknya, bukan Marvel. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa Marvel itu terancam tidak bisa menggunakan lagi tokoh Avenger. Lalu yang terakhir dan yang kemarin yang masih hangat-hangat ya, hangat-hangat kuku gitu, yaitu Warkopi ini ya. Yang mana Warkopi ini sebenarnya juga bisa dituntut ke ranah hukum karena dianggap sebagai plagiator ya, memplagiasi karya dari Warkop DKI. Nah, ini yang kemarin sempat viral dan sebenarnya ini bisa dikasuskan ke ranah hukum dengan ancaman pidana. Nah, berapa ancaman pidana apabila kita melanggar hak cipta seperti ini, yaitu sekitar maksimal 2 tahun penjara atau subsidi didenda ya, maksimal 300 juta. Nah, ini yang mengakibatkan sebenarnya sudah ada ya payung hukumnya, hanya saja masyarakat kadang masih kurang melek gitu ya, masih kurang terbuka terkait kekayaan intelektual ini. Lalu sebenarnya apa gitu ya kekayaan intelektual gitu, atau di sini hak cipta gitu. Apa sebenarnya hak cipta itu? Nah, mungkin di slide berikutnya Pak Sadar. Nah, di sini saya tuliskan ya, hak cipta itu merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara sistematis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi di sini ada prinsip deklaratif atau mendeklarasikan. Ini kepunyaan saya, semacam itu. Tapi di sini ada peraturan perundang-undangannya, dilindungi oleh undang-undang dan sifatnya adalah formal ya, legal formal. Karena sehingga barang siapa nanti yang melanggar atau mungkin mengcopy tanpa seizin, menggandakan tanpa seizin, karena sudah ada peraturan karena diatur oleh peraturan perundangan, maka bisa dipidanakan gitu. Sehingga nanti teman-teman apabila punya karya dan ingin dilindungi, nah silakan nanti untuk diajukan hak cipta ini. Lalu apa saja yang bisa dihak ciptakan? Nah, nggak usah terlalu muluk-muluk ya, semacam seperti wah karya saya belum maksimal Bu, saya masih pelajar nggak punya karyanya apa ya. Kali teman-teman kembangkan karya sebagai pelajar apa. Nah, ini contohnya ada poster ya, poster tugas aja bisa nanti hak ciptakan. Karena untuk membuat poster kan kita harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, mikir desainnya seperti apa, mikir kontennya seperti apa. Nah, kekayaan pikiran itulah yang bisa dilindungi melalui hak cipta ini. Ya, next Pak Sadar. Nah, ini ada alasan ya kenapa kita harus melindungi hak cipta. Jadi alasannya kenapa ya kita harus melindungi, nggak dilindungi pun nggak apa-apa. Wah, tidak seperti itu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi alasan atau argumentasi kenapa kita harus mengurus hak cipta terkait luaran atau produk intelektual kita. Yang pertama di sini ada alasan keadilan. Ini berkaitan dengan hak pencipta ya, karena pencipta ya di sini saya katakan pencipta itu yang membuat luaran itu ya, yang membuat produk. Nah, di sini pencipta kan sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk membuat karyanya sehingga harus dilindungi. Jadi itu alasan keadilan. Lalu ada alasan ekonomi. Nah, ini tentunya nanti berujung ke aspek ekonomi seperti yang sudah disampaikan Pak Sadar tadi di awalan. Contohnya terkait
hak cipta mungkin proses, mungkin vaksin ya. Tapi kalau vaksin itu lebih ke paten sih. Nah, tapi di sini saya masukkan juga masuk ke ekonomi karena aspek ekonomi itu berkaitan dengan kita ya mengkomersialisasi gitu ya hak cipta ini. Contohnya lagu ya, lagu bisa masuk ke hak cipta. Lalu untuk alasan budaya di sini, contohnya di sini alasannya karena hak cipta itu merupakan aset nasional sehingga harus dilindungi, ini masuk ke alasan budaya. Lalu yang terakhir adalah alasan sosial di sini. Untuk alasan sosial ini karena dalam menyebarkan hak cipta ya, suatu karya yang dilindungi hak cipta itu akan melibatkan berbagai perpaduan sosial ya, atau strata di masyarakat. Nah, itu yang menjadi salah satu juga kenapa hak cipta ini wajib untuk dilindungi atau dihargai. Lalu untuk yang berikutnya, objek yang dilindungi di sini itu semua, kalau hak cipta ini cenderung luas ya, semuanya bisa didaftarkan, baik itu dari bidang ilmu pengetahuan, di bidang seni, maupun di bidang sastra. Jadi ini sangat luas sekali apabila teman-teman tertarik untuk nanti mengajukan perlindungan karya teman-teman. Ya, mungkin next Pak Sader. Sebelumnya saya nanti presentasi menyajikan materi sampai jam berapa ya Pak? 1,5 jam. Oh iya, tapi saya nggak menggunakan semuanya Pak, capek ngomongnya. Ya lanjut ya Pak. Silakan. Oke. Untuk jenis-jenis hak cipta di sini ada beberapa macam ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah familiar di sini terkait contoh-contoh dari hak cipta ya. Yang pertama di sini ada karya tulis. Ya, ada karya tulis, bisa ada dari buku, dari artikel gitu, atau bisa dari jurnal. Nah, ini beberapa jenis yang saya yakin teman-teman familiar. Itu masuk ke jenis ciptaan karya tulis. Nah, jadi Kemenkumham ya, Kemenkumham itu sudah membagi-bagi beberapa jenis hak cipta atau produk-produk yang bisa didaftarkan hak cipta. Ada karya tulis, lalu ada di sini komposisi musik ya, ada karya fotografi, nanti di baliknya, di next-nya juga ada produk-produk atau jenis-jenis yang lainnya. Di sini karya tulis, saya yakin kita sebagai mahasiswa familiar dengan karya tulis di sini, karena kita sering ya membuat artikel ya, entah itu artikel jurnal atau artikel review perkuliahan atau hasil dari kasus ya, studi kasus. Nah, itu juga sebenarnya bisa nanti teman-teman misal mau diajukan ke perlindungan hak cipta. Lalu nah ada puisi juga, mungkin yang suka membuat puisi itu bisa diajukan perlindungan hak cipta juga, maupun cerpen dan yang lainnya. Nah, untuk yang kedua adalah komposisi musik di sini. Nah, kenapa tadi yang KKI menjadi kasus ya? Karena itu juga masuk ke dalam komponen yang bisa dilindungi hak cipta. Ada lagu ya, ada musik, aransemennya itu juga masuk ke subjenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Lalu ada karya fotografi. Jadi misal teman-teman punya karya fotografi ya yang menarik gitu, atau yang dianggap teman-teman itu adalah effort yang lebih, entah dari alatnya atau entah dari sudut angle kita mengambil foto tersebut, nah itu bisa diajukan hak cipta. Lalu Pak Sader, ya, juga berupa karya seni di sini. Nah, ini ada poster ya, dan biasanya ini banyak sekali yang mengajukan poster. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin KKN ya, ini akan familiar juga. Ya setidaknya sudah familiar lah terkait cara pengajuan hak cipta. Di sini poster dengan berbagai macam format itu bisa diajukan perlindungan hak cipta karena masuk ke dalam jenis karya tulis, karya seni di sini.
Yang kelima yaitu komposisi audio ya. Ada komposisi rekaman juga, lalu ada karya drama dan koreografi, dan yang terakhir adalah karya lainnya. Jadi hampir semua karya itu bisa diajukan ke perlindungan hak cipta. Karena perlindungan hak cipta ini sangat luas sekali skupnya, dari musik, fotografi, berbagai macam artikel atau gambar-gambar ya. Itu bisa, bentuknya apapun bisa, insya Allah bisa dimasukkan atau diajukan ke dalam perlindungan hak cipta. Yang next, Pak Sader. Nah, di sini untuk UNISA ya, mungkin teman-teman sudah membayangkan, saya punya produk ini, atau saya punya karya ini ya, tugas gitu ya, yang ingin saya ajukan hak cipta gitu. Nah, lalu kemana saya harus mendaftarkan? Nah, ini jangan bingung ya, karena alhamdulillah UNISA Yogyakarta itu punya sentra atau unit yang memang berfokus dalam memfasilitasi pengajuan kekayaan intelektual termasuk hak cipta dari Sivitas Akademika di UNISA Yogyakarta, yaitu di Sentra HKI UNISA Yogyakarta. Di sini teman-teman nanti tinggal berselancar aja ya, ada linknya. Silahkan, semuanya ada di situ. Teman-teman mau cari apa, mau cari kontaknya juga ada di situ, untuk bisa istilahnya, bisa teman-teman mencari dan ayo kita sama-sama mengajukan hak cipta. Ya, next. Nah, karena di sini saya lebih menekankan yang HKI luaran hasil inovasi pembelajaran ya, karena mungkin teman-teman di sini punya banyak tugas, sudah punya koleksi banyak tugas, punya koleksi banyak studi kasus, makalah. Nah, itu kenapa tidak didaftarkan saja ke hak cipta? Gak usah teman-teman buat, tapi sudah tinggal dilengkapi saja persyaratannya, yuk kita daftarkan. Karena makalah teman-teman itu termasuk salah satu luaran ya, salah satu produk yang bisa diajukan hak cipta, yaitu termasuk hasil luaran inovasi hasil pembelajaran. Jadi luaran inovasi pembelajaran itu bisa berupa modul ajar ya, ini mungkin Bapak Ibu dosen bisa masuk ke sini, atau berupa video ajar ya, rekaman perkuliahan itu bisa diajukan juga ke hasil inovasi pembelajaran. Atau ke buku saku, lalu ada buklet ya. Kalau di sini mungkin karena TI program komputer atau basis data ya, dari mungkin membuat, yang dibuat sebagai tugas, itu bisa, silahkan diajukan. Jadi nggak perlu teman-teman benar-benar membuat ya, atau yuk prodi mengumpulkan, yuk buat karya, itu nggak usah. Karena sebenarnya karya atau luaran mahasiswa itu sudah banyak tanpa kita perlu mengumpulkan untuk membuat. Dari perkuliahan sendiri kita pasti ada kuis, ada tugas ya, penugasan, atau mahasiswa diminta untuk membuat review artikel gitu, atau mungkin untuk membuat rangkuman perkuliahan. Nah, itu sudah bahan atau produk untuk bisa diajukan hak cipta ini. Atau mungkin puisi juga bisa. Nah, bebas lah, tergantung nanti prodi atau mungkin teman-teman ingin mengajukan yang mana. Ya, next Pak Sader. Kemudian untuk di sini saya menampilkan ya syarat-syaratnya. Nah, kalau tadi sudah harapan saya sudah punya gambaran ya, kira-kira apa saja sih, apa itu hak cipta, lalu apa saja yang bisa diajukan hak cipta. Nah, sekarang tinggal persyaratannya ya. Kalau saya sudah punya, nah misal tugas mata kuliah X ya, saya punya ini membuat makalah ini gitu. Misal mereview jurnal ya. Nah, ini mau saya hakikan gitu, mau saya ajukan hak cipta. Lalu apa persyaratannya? Nah, ini ada beberapa dokumen atau berkas yang harus teman-teman lengkapi untuk mengajukan pendaftaran
hak cipta. Yang pertama tentu KTP pencipta ya, jadi harus jelas KTP scan ya, itu harus dicantumkan karena kita mau melindungi juga penciptanya. Gitu. Jadi di sini penciptanya ini harus dilindungi ya, karyanya apa, penciptanya siapa, itu harus jelas. Salah satunya dengan mengumpulkan KTP pencipta. Lalu misal kalau ada yang tanya, wah saya belum punya eKTP Bu, lalu pakai KTP yang lama gimana? Nggak apa-apa, karena kita memerlukan NIK di situ. Lalu yang berikutnya ada surat pernyataan. Nah, di sini ada formatnya. Jadi kalau teman-teman nanti mengklik ya sentra HKI Unisa atau membuka lamanya hki.unisayogya.ac.id, itu ada format surat pernyataan. Nah, silakan nanti teman-teman isi dan teman-teman akses surat pernyataan tersebut, di-download, diisi, dan nanti bisa dikirimkan. Lalu untuk berikutnya ada surat pengalihan ya, ini juga ada, sudah kami sediakan formatnya, dan teman-teman tinggal ngisi karena ada panduannya juga. Jadi ada instruksi juga, teman-teman ngisi yang sebelah mana, terus ini harus diapakan, itu sudah kami buat instruksinya. Harapannya bisa memudahkan teman-teman. Lalu ada berikutnya adalah contoh ciptaannya ya, jangan lupa. Karena yang akan, jadi luaran atau produk yang akan dilindungi itu juga dikirimkan ke kami. Jadi jangan sampai yang pernah terjadi itu teman-teman sudah ngisi berkasnya, tapi contoh ciptaannya ketinggalan, nggak terkirimkan. Nah, lalu kan kami juga bingung, ini yang mau dilindungi, yang mau didaftarkan hak cipta apa dokumennya, kok nggak ada. Nah, akhirnya jadi harus ngecek lagi. Nah, jadi ini jangan lupa contoh ciptaannya bisa berupa video, bisa berupa artikel, atau fotografi, atau yang lainnya. Nah, ini yang akan dikirimkan. Dan tolong formatnya juga harus diperhatikan ya. Jadi formatnya nggak sembarangan. Karena untuk format yang kami kirimkan nanti ke DJKI itu ada format tertentu, terutama untuk yang video itu harus formatnya MP4 atau MP4. Dan ukuran filenya juga tidak boleh lebih dari 20 MB. Nah, persyaratan itu ada semuanya di laman webnya Sentra HKI Unisa Yogya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah surat permohonan baru hak cipta. Nah, ini teman-teman nanti mengisi formulir. Jadi semua biodata yang akan diisikan ya ke dalam sistem pengajuan itu teman-teman tuliskan semuanya di form permohonan baru hak cipta ini. Lalu yang terakhir yaitu ada surat pengantar dari program studi. Nanti dimintakan tanda tangan dari Kaprodi. Karena ini untuk yang teman-teman ajukan masuk ke luaran inovasi pembelajaran, jadi haruslah seizin dengan Kaprodi. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk pengajuan hak cipta. Formatnya ada, tinggal ngisi, ada instruksinya, jadi insya Allah mudah. Ya, next Pak Sader. Nah, ini contohnya ya, contoh di mana teman-teman bisa download. Ya, jadi ini semua formnya sudah kami sediakan. Bisa diunduh di folder apa ya, menu unduhan ya kalau saya nggak salah, itu ada di situ, atau di menu menu dokumen ya, dokumen pencatatan hak cipta itu ada di situ, nanti tinggal teman-teman unduh, itu nanti formatnya akan Word ya, di download nanti keluar terunduh format Word, nah itu tinggal diisi aja. Ya, next Pak Sader. Nah, oke. Nah, ini format jenis ciptaan. Jadi setiap keluaran yang akan diajukan hak cipta itu silakan untuk bisa disesuaikan ya bentuknya. Ini sudah ada juga di laman web Sentra HKI. Formatnya harus apa gitu.
Sebagian besar memang PDF, tapi saya kalau di kami ya di Sentra KI itu kami sarankan untuk mengirimkan bentuknya dokumen Word ya. Harapannya karena kadang ada kesalahan ngetik dari teman-teman. Nah, kami dari tim pengelola Sentra KI itu bisa mengeditnya. Jadi tidak perlu kami kembalikan. Kalau biasanya kalau revisinya minor itu tidak kami kembalikan, tapi kami edit. Nah, tapi kalau revisinya itu mayor ya atau revisinya besar, itu baru kami kembalikan untuk bisa diperbaiki. Nah, kalau contohnya revisi mayor, nah ini kan contohnya di dokumen di contoh luaran yang video ya. Yang video itu harus bentuknya MP4, MP4. Dan tidak boleh lebih dari 20 MB ya ukurannya karena itu sudah menjadi ketentuan dari Kemenkumham. Jadi bukan ketentuan dari Sentra KI Unisa, tapi itu sudah menjadi ketentuan dari Kemenkumham sendiri. Nah, apabila teman-teman nanti mengirimkan file itu 2 ya, padahal lebih itu akan kembali. Karena kami pun, misal kami memaksakan itu tidak bisa. Karena sudah melebihi 20, sehingga amannya kalau misal dikirimkan 19,9 MB, nah itu kami bisa. Tapi kalau misal 20,5 atau 20,1 itu akan tetap kami kembalikan. Ya. Kemudian formatnya juga harus MP4. Jadi misal teman-teman mengirim yang MOV ya, nah itu akan kami kembalikan juga untuk bisa teman-teman ubah format filenya. Nah kalau yang lainnya misal artikel atau makalah ya, atau mungkin puisi ya, mungkin dari luaran dari mata kuliah bahasa Indonesia ya, itu bisa nanti didaftarkan juga. Bentuknya keluarannya PDF atau mau Word juga nggak apa-apa, nanti bisa kami edit atau bisa kami pindahkan ke PDF. Oke, next Pak Sadar. Ini saya masuk ke, saya tampilkan ya contohnya. Awang atau membayangkan kan kita kalau nggak punya, ya kalau kita punya bayangan ya, punya bentuknya seperti itu kita bisa ngawang-ngawang ya. Tapi kalau kita sama sekali pikiran kita abstrak ya, itu kita nggak bisa membayangkan bentuknya form KTP seperti apa gitu ya. Di sini saya tampilkan biar teman-teman juga tahu ya berkas-berkas yang akan diajukan, berkas-berkas yang harus diisi untuk mengajukan hak cipta itu seperti apa. Yang pertama ini ada dokumen KTP. Nah ini saya tampilkan contohnya. Jadi di sini semua pencipta ya, misal penciptanya ada 12 karena kerja kelompok gitu ya, hasil dari praktikum, dia tuliskan ke-12 pencipta tersebut. Dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan nomor 12. Nah, karena ini berupa inovasi pembelajaran, pasti kan ada arahan ya dari dosen, meskipun dosen nanti hanya sebagai supervisor saja, nggak turun langsung bekerja ya, tapi supervisor dalam tugas itu tetap wajib untuk dicantumkan. Jadi silahkan nanti misal kelompoknya ada 12, tambah dosen 1, totalnya 13, ya semua 13 itu dituliskan. Nah di sini dosen mau dituliskan nama pertama, atau dituliskan nama terakhir, atau mau di tengah, itu silahkan. Tidak ada aturan dari Sentra HKI, kecuali nanti Prodi memberikan aturan silahkan, tapi dari Sentra KI tidak ada aturan seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang sebelah kanan itu adalah form surat permohonan baru. Jadi nanti bentuknya kalau di-download ya, itu dokumen Word, nanti bisa teman-teman isi. Ya, isinya di mana? Isinya di tanda titik-titik yang kosong. Kalau tidak ada titik-titiknya, berarti tidak usah diisi atau tidak usah repot-repot untuk mengisi, jadi dibiarkan saja. Nanti cukup diisi yang ada tanda titik-titiknya. Nah, untuk instruksinya ya kami berikan
tanda kuning ya, highlight warna kuning. Nah, itu instruksi. Tujuannya agar memudahkan teman-teman untuk pengisian. Mungkin teman-teman bingung, wah ini saya domisilinya di Jogja, tapi KTP-nya KTP Jawa Barat gitu ya. Lalu saya harus ngisi yang mana? Nah, di sini instruksinya silahkan diisi sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Jadi bukan alamat domisili saat ini, tapi alamat yang tertera di KTP. Nah, itu. Lalu, nah ini semuanya diisi ya, dari nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, sampai nama provinsi silahkan diisikan. Ya. Jadi karena data-data itu yang nanti akan kami isikan juga ke dalam sistem dari Kemenkumham. Ya ini nanti tinggal diisi. Saya kira udah gitu. Next Pak. Nah, berikutnya adalah surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan yang sebelah kiri itu form ya, form surat pernyataan seperti itu. Ada instruksinya. Jadi dalam form ini pasti akan kami sampaikan instruksinya yang kami berikan highlight warna kuning. Nah, harapannya untuk memudahkan ya pencipta untuk mengisi. Karena kadang kalau tidak ada instruksi bingung, saya ngisinya di mana? Atau saya harus ngisi apa? Nah, ini tujuannya kami memberikan highlight atau instruksi ya, yang kami berikan tanda kuning itu. Nah, nanti diisi, nah sedangkan sebelah kanan itu adalah contoh pengisiannya. Itu contohnya, dan jangan lupa nanti ada materainya. Nah, untuk materai, ya, jadi pencipta nanti akan diminta untuk menempelkan materai di yang pertama surat pernyataan, yang kedua itu menempelkan materai di surat pengalihan hak cipta. Nah, ini materai kami bebankan kepada pencipta ya, materai 10.000, jadi silahkan nanti ditempelkan di kolom tanda tangan Ibu Lulu ya, sebagai Ketua Pelaksana Sentra KI. Untuk selanjutnya, tanda tangannya kosong aja, nggak apa-apa, karena akan kami bantu menguruskan. Jadi cukup materai di situ, nanti kami yang akan mengeprint dan memintakan tanda tangan Ibu Lulu. Jadi teman-teman cukup diisi, ditempel materai 10.000, di-scan, sudah dikirimkan. Jadi itu. Ya, berikutnya Pak. Oke, di sini ada surat pengalihan hak cipta. Nah, ini juga formnya dalam bentuk dokumen Word. Silahkan diisi. Di situ ada ada data ya, penciptanya itu data pencipta. Nah, ini penciptanya silahkan dituliskan semua, tidak ada perwakilan penulisan pencipta, tidak ada di sini. Jadi misalkan tadi ada 13 pencipta, itu ke-13-nya juga ditampilkan semuanya. Gitu. Lalu diisi yang mau didaftarkan jenis ciptaannya apa. Tadi ada 8 jenis ciptaan ya, ada karya tulis sampai dengan karya lainnya. Nah, itu silahkan ditulis masuk yang mana. Nah, jangan takut juga nanti teman-teman bingung, ya aduh saya bingung Bu, saya mau masuk yang mana? Karena saya belum sempat screenshot gitu, belum sempat screenshot sosialisasi hari ini, jadi nggak tahu luarannya termasuk apa. Jangan takut karena sudah kami lampirkan juga di surat permohonan hak cipta baru. Di belakang itu ada lampiran jenis ciptaannya apa, subjenisnya apa, itu ada semua. Nanti teman-teman tinggal mencocokkan saja yang teman-teman mau ajukan hak cipta itu termasuk jenis ciptaan yang mana. Ya, jadi itu harapannya tidak membingungkan ya, tapi memudahkan teman-teman karena kami sudah memfasilitasi hal tersebut. Ayo kita gerak, ayo kita mengajukan. Ya, terus jangan lupa ya yang belakangnya Pak Sadar itu jangan lupa semua pencipta juga itu wajib tanda tangan ya, tanda tangan di atas materai. Yang next Pak Sadar.
Nah, ini saya cantumkan contohnya. Jadi, pencipta itu wajib membubuhkan tanda tangan di atas materai dan dituliskan namanya. Nah, yang sering terjadi, yang sering ditanyakan itu satu orang apakah wajib satu materai? Jawaban saya tidak. Karena di perundang-undangan pun tidak ada aturan satu orang satu materai. Jadi misal satu materai mau dibuat 3 orang, silahkan, tidak akan kami larang. Gitu. Atau satu materai untuk 4 orang ya, silahkan. Tapi ya jangan satu materai untuk 13 orang. Ya kan nanti tanda tangannya kecil-kecil ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kumpul gitu, nggak jelas gitu. Padahal sekarang kan PPKM ya, jadi harus senggang-senggang. Jadi tanda tangan juga jangan empet-empetan gitu. Jadi harus dikira-kira. Lalu untuk tanda tangan Bu Lulu nanti dikosongkan saja, itu akan kami lengkapi. Ya, next Pak. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ya, ini adalah format surat pengantar dari program studi. Nah, di sini kenapa kami ini form baru ya, form yang baru kami buat juga. Nah, alasannya kenapa kami buat form surat pengantar ini agar pengajuannya itu terdata. Jadi yang mengajukan dari prodi mana sehingga bisa dilihat nanti luaran yang dihasilkan oleh setiap prodi. Nanti di sini tidak perlu semua pencipta tanda tangan, cukup satu pencipta saja. Bisa perwakilan, bisa ketuanya, atau bisa anggota, yang ada saja satu orang, nggak perlu menggunakan materai. Nah, nanti dimintakan tanda tangan ke Kaprodi. Jadi harapannya semua luaran inovasi yang diajukan ke sentra KI itu sudah sepengetahuan dari ketua program studi, sehingga ketua program studi juga bisa menjadi bisa memantau ya, bisa memonitoring berapa sih luaran hasil inovasi pembelajaran yang diperoleh oleh prodi TI gitu ya, sehingga bisa tahu dan bisa memperkirakan, oh ini kurang, oh ini sudah lebih ya. Sehingga harapan kami seperti itu. Sehingga prodi juga punya kendali ya, bisa memonitoring, tidak serta-merta atau tidak buta data terkait jumlah luaran inovasi pembelajaran. Ya, next Pak Sadir. Ya, ini adalah diagram alur ya. Untuk diagram alur, ini yang sering ditanyakan juga, Miss. Jadi ada malam-malam ya WA saya, tanya, saya kira penting ya. Biasanya kalau malam-malam itu kan penting atau enggak keguyon ya, malam-malam karena di luar jam kerja. Malam-malam menghubungi saya, mahasiswa, cuman tanya, mohon izin Bu, saya mau mendaftarkan HAKI, diagram alirnya bagaimana ya? Gitu. Wah, ini kelihatan belum buka sentra KI nih, gitu. Belum buka laman web sentra KI karena diagram alir itu sudah ada semuanya, sudah kami tampilkan di laman web sentra KI. Jadi ada 8 langkah ya, ada 8 langkah yang harus teman-teman atau yang akan dilewati apabila teman-teman nanti mengajukan ajuan hak cipta. Nah, yang pertama ini buka dulu webnya Sentra KI ya. Di situ ada lamanya, silahkan nanti dibuka dan di-download berkas-berkasnya tadi. Tadi ada 8 berkas, itu di-download. Di-download, diunduh ya, diunduh dan diisi. Nah, setelah diisi, nanti teman-teman scan. Nah, jadi di-scan dan ditempelkan di dokumen Word. Simpan dalam bentuk dokumen Word dan itu dikolek ya, dikolek dan masuk ke tahap ketiga, yaitu dikirimkan melalui email ke emailnya Sentra KI dengan alamat emailnya sentrahki@unisayogya.ac.id. Nah, jadi kadang banyak yang bingung ya, saya harus apa dulu. Nah, padahal
Silahkan dibuka laman webnya, nanti ada tertera langkah-langkahnya. Termasuk habis ini, terus saya harus ngapain lagi? Nah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, apabila sudah masuk ke tahap ketiga, sudah mengirim ke email sentra HKI, nah nanti tahap keempat ini sudah menjadi tugas dari jatahnya sentra KI, pengelola sentra KI. Jadi pencipta itu hanya nomor 1 sampai nomor 3 langkahnya ya yang harus dilakukan prosedurnya. Sedangkan nomor 4 sampai nomor 8 itu menjadi tugas dari pengelola sentra KI. Nanti setelah pencipta mengirimkan berkasnya, nanti akan kami cek. Akan dicek oleh pengelola sentra KI, apakah sesuai atau belum, apakah lengkap atau tidak, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak, nah nanti akan kami cek. Nah, apabila sudah sesuai, akan kami daftarkan ke sentra kemana, ke Kemenkumham, ke DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini nanti kami ngisi data di situ. Nah, apabila sudah oke, jadi pemeriksaan ada 2 kali di sini, yaitu yang pertama pemeriksaan dari sentra KI, yang kedua adalah pemeriksaan dari DJKI. Ini 2 instansi yang beda ya. Kalau sentra KI punyanya universitas, kalau DJKI itu punyanya Kemenkumham. Jadi salah satu bagian dari Kemenkumham yang memang menangani pendaftaran atau pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual, semuanya lewat DJKI. Nah, nanti jika sudah sesuai ya, sudah sesuai dan sudah tervalidasi oleh pemeriksa DJKI, maka akan dilakukan pembayaran. Setelah itu nanti keluar sertifikat dan sertifikat akan kami kirimkan melalui email ke pencipta. Nah, jadi itu tahapannya ada 8. Nah, mungkin yang berapa lama gitu ya, berapa lama tahapannya ini. Nah, kalau dari DJKI itu sekitar 1 sampai 3 hari klaimnya ya, klaim dari DJKI. Nah, tapi pada kenyataannya memang kadang kenyataan tidak seindah angan-angan gitu. Jadi kenyataannya bisa lebih dari itu. Ini tergantung lot antrian ya, antrian dari di DJKI-nya. Kadang bisa 1 minggu, kadang bisa sampai 2 minggu, bahkan kadang bisa sampai 3 bulan. Jadi tergantung nanti antrian di DJKI. Nanti akan kami infokan. Nah, misal teman-teman sudah lama ya, saya sudah mengirimkan 2 minggu yang lalu gitu, kok belum ada balasan di email gitu. Silakan nanti bisa menghubungi email sentra KI untuk menanyakan kira-kira tahapan ajuan sudah sampai mana. Nanti akan kami infokan apakah sudah keluar sertifikatnya, atau statusnya masih menunggu approval, atau statusnya masih revisi atau cek kelengkapan berkas. Nanti akan kami infokan seperti itu. Ya, next Pak Sadir. Nah, ini adalah contoh sertifikatnya ya. Jadi seperti apa sertifikatnya ya seperti ini. Nah, ya kalau sedikit 1 lembar, tapi kalau misal penciptanya banyak biasanya ada 2 lembar. Karena yang lembar berikutnya itu tertulis nama-nama pencipta. Nah, meskipun di lembar pertama ada nama penciptanya, tapi biasanya hanya cukup untuk 2 sampai 3 penulis yang tercatat di situ. Nanti sisanya akan dituliskan di lampiran. Nah, seperti ini bentuknya, silahkan nanti bisa difigura ya, difigura atau bisa disimpan di dokumen keeper karena surat sertifikat ini itu berlaku sampai 50 tahun perlindungannya. Nanti bisa dilanjutkan ke ke anak cucu ya, karena 50 tahun perlindungan dari hak cipta ini. Ya, next Pak. Nah, lalu biaya pendaftarannya berapa gitu ya. Oke, saya udah punya produknya Bu. Biayanya berapa? Nah, ini ya biaya pendaftarannya. Untuk umum itu biayanya sekitar berapa ini? 400 sampai 600 ribu rupiah. Nah, kalau umum ini 400 itu untuk karya luaran non software, sedangkan software itu bisa sampai 600.000. Tapi kalau
di universitas, karena kita lembaga pendidikan, sentra KI Unisa juga sudah mendaftarkan lewat jalur lembaga. Jadi pembiayaannya hanya cukup 200.000 untuk yang luaran non software. Nah, kalau software itu 300.000. Nah, tapi jangan khawatir, mungkin mahal gitu ya, tapi jangan khawatir karena biaya teman-teman bisa mengajukan bebas biaya. Nah, caranya seperti apa, strateginya seperti apa gitu ya. Strateginya silahkan teman-teman nanti mengajukan ajuan hak ciptanya itu di periode pengajuan universitas. Jadi ada beberapa bulan, ya bulan-bulan tertentu, kami sudah membuka periode-periode pengajuan. Nah, silakan didaftarkan pada bulan-bulan tersebut. Karena pada bulan-bulan tersebut, sentra HK itu sedang membuka secara gratis ya, secara gratis kepada Civitas Akademika bagi yang ingin mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektual. Bisa berupa hak cipta atau bisa berupa paten. Nah, kita juga akan mulai menginisiasi luaran dari paten. Ya, next Pak. Ya, jadi ini ya periode pengajuannya. Jadi sentra KI ya, sebelumnya sentra KI itu ada melayani beberapa macam pengajuan perlindungan kekayaan intelektual ya atau HKI. Yang pertama itu perlindungan hak cipta karya luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dosen. Nah, untuk hak cipta penelitian dan PKM dosen itu kami buka 2 periode dalam 1 tahun akademik, yaitu di bulan Maret dan April, dan periode yang kedua di bulan September dan Oktober. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah karya hak cipta luaran inovasi pembelajaran. Nah, ini yang bisa teman-teman mahasiswa bisa masuk. Kenapa kami bedakan ya antara yang hak cipta penelitian PKM dosen dan inovasi pembelajaran. Nah, ini untuk bagi load kerja saja. Makanya bisa fokus di salah satu luaran, sehingga nanti bisa cepat tertangani atau cepat diajukan ke DJKI. Untuk yang luaran inovasi pembelajaran itu ada 2 juga periode. Periode 1 itu Februari-Maret, periode 2 Agustus-September. Jadi kalau kita cek ini ada di akhir pembelajaran semester. Nah, kenapa kami letakkan di sini? Nah, harapannya bisa mengakomodir semua luaran dari pembelajaran. Karena kan kalau perkuliahan selesai di bulan Februari Maret ya, nah itu silahkan bisa untuk semester selesai di Februari Maret itu bisa langsung didaftarkan ke perlindungan hak cipta. Ini free ya, ini gratis. Sedangkan yang periode kedua semester genap itu biasanya selesai di kalau nggak Agustus September, nah itu bisa langsung didaftarkan saja. Jadi tidak akan kami pungut biaya, baik itu software maupun berupa karya lainnya. Nah, silahkan didaftarkan saja. Nah, dan yang terakhir ya, nah ini yang akan kami buka juga, karena selama 1 tahun berjalan ini sentra KI baru melayani pengajuan atau pendaftaran cipta, tapi kami sudah akan mencoba menginisiasi atau memfasilitasi pendaftaran paten. Nah, ini harapannya bisa melindungi karya intelektual teman-teman atau Bapak Ibu dosen terkait produk-produk yang bisa dipatenkan. Nah, kenapa? Karena dari produk paten inilah yang nantinya harapannya bisa berujung ke komersialisasi produk hasil penelitian. Jadi yang produk ya, mungkin luaran penelitian yang tidak bisa difasilitasi di hak cipta dan berpotensi untuk diajukan di paten, nah itu bisa kami jaring, bisa kami akomodir. Begitu. Next. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga ya, di sini paten itu apa sih? Bedanya sama hak cipta apa? Nah, ini saya berikan di penjelasan berikutnya, Pak Sadir. Bisa di next. Nah, ini ya. Jadi kalau kita membahas kekayaan intelektual, itu skopnya luas sekali. Kalau kekayaan intelektual tidak hanya hak cipta,
Hak cipta itu hanya sebagian kecil saja ya, sebagian ujung kuku jari dari produk-produk kekayaan intelektual. Karena yang namanya kekayaan intelektual atau produk intelektual itu tidak terbatas. Ya, bisa berupa ide apa ya, proses gitu ya, proses cara kerja gitu, atau mungkin bisa berupa produk, bisa berupa luaran tulisan. Nah itu ada tempatnya sendiri dan ada wadahnya. Jadi kekayaan intelektual itu ada beberapa macam, dan tadi kita jelaskan adalah hak cipta ya, itu di sebelah kanan, yang berupa karya tulis, karya seni, fotografi ya, atau musik itu masuk ke hak cipta. Tapi apabila teman-teman atau Bapak Ibu punya karya berupa produk, barang gitu ya, produk, barang, atau mungkin ada proses ya, proses atau metode atau cara, nah itu bisa diajukan ke paten dengan syarat ada aspek keterbaruan di situ. Jadi belum pernah ada yang melakukan penelitian itu, belum pernah ada yang mengetahui metode itu, atau belum pernah ada yang menggunakan atau yang mempublish ya, yang mempublish produk itu. Nah, itu bisa atau berpotensi untuk diajukan ke paten. Ya, next Pak Sadar. Nah, paten itu apa gitu ya. Jadi di sini paten itu berupa hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor. Di sini inventor itu maksudnya adalah penemuan ya, kepada pencipta ya. Kalau di hak ciptanya pencipta, kalau di paten istilahnya inventor. Jadi memang beda istilah saja tapi maksudnya sama-sama sebagai pencipta atau penemu atas hasil invensinya ya, atas hasil penemuannya di bidang teknologi ya untuk jangka waktu tertentu, dan di sini juga ada perlindungan perundang-undangan juga. Jadi itulah paten. Di sini memang yang perlu saya garis bawahi ada kata hasil invensi ya. Karena antara luaran paten dan luaran hak cipta itu berbeda. Kalau hak cipta, misal kita mempublish sesuatu yang itu sudah ada di masyarakat ya, atau sudah ada di media, itu enggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau paten itu tidak boleh. Jadi paten di sini harus benar-benar ada aspek keterbaruan dan ada langkah inventif ya, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi ada semacam permasalahannya itu apa sih sehingga ditemukannya invensi ini. Nah itu ada aspek keterbaruan di sini yang membedakan dengan hak cipta. Ya, next Pak Sadar. Nah, di sini pengertian dari invensi, ya invensi itu apa? Karena ada istilah invensi ya di definisinya. Jadi invensi itu merupakan ide dari inventor, yang mana itu merupakan hasil pemecahan suatu masalah di bidang teknologi ya, atau bisa berupa produk, bisa berupa proses, atau bisa berupa pengembangan suatu produk atau proses. Nah, sehingga di sini invensi itu harus memenuhi aspek keterbaruan. Ya, tadi ya, keterbaruan dan ada langkah inventif. Keterbaruan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu belum pernah ada ya, atau itu ya benar-benar hal yang baru. Nah, itu kebaruan, dan juga ada langkah inventif di sini. Jadi langkah yang langkah untuk menciptakan sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Nah, itu langkah inventif maksudnya di sini. Jadi kalau misal ini teman-teman ada menemukan ya, jadi di masyarakat ada suatu kasus ya, misal orang pakai kacamata, kalau gelap, nah itu kan sama seperti kita ya, nggak bisa baca. Nah, kenapa di kacamata itu nggak kita kasih senter? Nah ini pengembangan produk seperti ini itu sudah bisa diakukan ke paten. Nah, contohnya next Pak Sadar. Oke, ini jenisnya ya untuk perlindungan paten.
ada 2 macam, yaitu paten biasa yang berupa paten atau paten sederhana. Ini sama saja, bedanya hanya nanti di biaya pengajuan dan juga di perlindungan. Kalau paten itu hanya perlindungannya hanya sekitar 10 tahun. Kalau paten sederhananya hanya sekitar 10 tahun, tapi kalau paten itu bisa sampai 20 tahun. Nah, karena paten ini sampai 20 tahun, maka biaya pengajuannya juga lebih mahal dibandingkan dengan yang paten sederhana. Nah, jadi itu perbedaannya. Misal teman-teman mau mengajukan paten sederhana atau mau paten, ya bedanya di situ. Meskipun perlindungannya juga sama aja, hanya beda di harga, mau paket ekonomis atau paket yang bisnis gitu ya. Jadi bedanya di situ. Next, Pak Sader. Nah, ini contoh invensi yang tadi saya sampaikan ya, yang kacamata. Sebenarnya kacamata tuh biasa ya. Pak Sader juga pakai kacamata, teman-teman yang lain juga pakai kacamata. Enggak ada yang hal baru dari kacamata. Nah, tapi di sini ini bisa menjadi suatu kebaruan apabila kita menyempurnakan yang sudah ada. Contohnya di sini kacamata diberikan lampu senter di sampingnya ya. Nah, itu dianggap sebagai pengembangan atau penyempurnaan dari kacamata. Nah, ini bisa diajukan, bisa termasuk invensi dan diajukan ke paten. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang teknologi informasi, saya sepertinya tadi udah mencari ya. Next, Pak Sader. Nah, ini contoh paten dari teknologi informasi. Saya mencoba kemarin ya untuk mencari di pangkalan data. Nah, ini ada contoh produk dari teknologi smart contract. Jadi kontrak ya, kontrak perusahaan yang itu secara manual biasanya kita tanda tangan gitu ya. Nah, ini dibuat menjadi digital. Ya, saya nggak tahu bahasa programnya ya. Bahasa programnya. Kawan-kawan yang belum. Halo. Ya, saya tidak tahu bahasa programnya karena bahasa program yang atau metode yang digunakan kurang familiar dengan saya. Nah, tapi ini contoh ya, contoh dari Prodi TI. Nah, dari Prodi TI kesempatannya seperti apa? Nah, ini saya berikan contoh. Apakah hanya ini? Tidak. Masih banyak. Kalau misal teman-teman mau mencari contohnya seperti apa, bisa saja cari di pangkalan data kekayaan intelektual. Itu ada beberapa contoh luaran paten, mau hak cipta, mau merek industri, atau yang lainnya, ya, yang statusnya juga bervariasi. Oke, mungkin next Pak Sader. Nah, ini kontak ya, kontak sentra KI. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau mungkin sudah buka webnya tapi kok bingung Bu seperti apa, nah ini nanti bisa menghubungi kontak dari sentra KI ya, bisa telepon atau by WA, tapi tolong nanti pada saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 3 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sader dan juga teman-teman semuanya. Nah, waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Sader. Terima kasih. Terima kasih Bu Afif atas informasinya, sosial bagus sekali ya. Di sini kita lihat sudah ada yang menanyakan ya, dari Rovalia Adela. Ini dia ingin menanyakan bahwa perihal sertifikat HAKI. Rovalia ini akhir September lalu melakukan KKN dan mengajukan HAKI atas poster yang kelompok KKN yang dibuatnya. Nah, sekarang sampai sekarang belum ada balasan, tapi yang temennya udah. Nah, kalau gitu enakan saya bikin ulang atau gimana katanya gitu. Oke, terima kasih Pak Sader. Langsung saya jawab ya Pak. Ya, silakan. Oke, nah terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rovalia. Benar ya Mbak Rovalia. Nah, untuk mengetahui status ajuan, Mbak Rovalia nanti cukup WA
mengetikkan di email aja, tanya melalui email. Nggak perlu mengirimkan ulang, karena insya Allah semua berkas yang masuk ke emailnya Sentra KAI itu sudah terekam. Nah, bisa jadi nanti Mbak Rovalia ini statusnya masih menunggu bisa cek kelengkapan berkas, atau statusnya sudah diajukan ke DJKI tapi masih menunggu approval dari DJKI. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu. Nah, untuk memastikan di posisi yang mana, nanti cukup berkirim pesan aja ke emailnya Sentra KAI. Insya Allah nanti akan dibalas oleh pengelolanya. Begitu. Ya, karena yang KKN kemarin itu kan ada 110, 107, 110 ya, yang mengajukan HKI dan semuanya mengajukan, sehingga untuk mengerjakannya pun tim nanti antri gitu, dari yang pertama kali mengajukan sampai yang urutan belakang-belakang. Sehingga antri, ada yang sudah keluar sertifikatnya, itu biasanya antrian yang depan, ada yang sudah berproses, dan ada yang baru dicek kelengkapan berkas. Jadi gitu yang bisa saya sampaikan Mbak Rovalia, semoga menjawab ya pertanyaannya. Gitu Pak Sader. Gimana? Sudah, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau yang raise hand, boleh saya cek dulu. Ternyata belum ada. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari saya, Bu. Itu efeknya apa kalau kita daftarin HKI itu via HKI-nya Unisa atau langsung gitu? Adakah perbedaannya, misalnya nanti dari misalnya ini booming nih HKI-nya atau patennya dan dibeli semua orang lain. Nah, itu gimana mekanismenya? Apakah nanti ke Unisa atau tetap ke penciptanya atau dibagi dua dengan Unisa? Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Sader. Nah, saya langsung menjawab. Keuntungan yang pertama dan yang terlihat itu biaya, Pak. Nah, kalau kita masuk ke pembiayaan secara umum, kalau hak cipta itu sekitar 400 sampai 600.000 untuk satu dokumen ajuan. Nah, itu angka yang lumayan ya, karena kalau kita membahasakan 600.000 kan setengah juta lebih gitu ya, setengah juta lebih, mending kita bisa menggunakan yang lainnya. Kalau teman-teman mahasiswa ya lebih baik digunakan untuk bayar kos gitu ya, untuk biaya hidup, untuk beli makan gitu, dibandingkan dikeluarkan untuk hak cipta. Pikirannya kan seperti itu. Tapi kalau kita melalui Sentra KAI, nah ini cukup membayar 200 sampai 300.000 itu kalau lewat jalur mandiri ya. Tapi kalau teman-teman nanti atau Bapak Ibu dosen mengajukan melalui periode pengajuan HKI universitas, itu tidak akan dikenai biaya alias free, bebas biaya. Jadi mau berapapun jumlahnya, selama kuota masih ada, itu free, gratis. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada, perbedaannya di pemegang hak cipta. Jadi kalau di sertifikat ya Pak, kalau di sertifikat itu ada dua identitas. Yang pertama itu identitas pencipta, yang kedua itu identitas pemegang hak cipta. Kalau melalui Sentra KAI, nanti pemegang hak cipta itu akan dialihkan ke universitas. Ya, karena pembiayaannya universitas, sehingga pemegang hak cipta universitas. Namun ya, yang perlu saya garis bawahi di sini dan saya bold ya, underline ya gitu. Namun kalau meskipun pemegang hak cipta universitas, tapi apapun ya, hak inventor, hak pemegangnya, hak penemuannya itu masih dimiliki oleh pencipta. Nah, universitas itu sebagai pemegang hak cipta nanti yang bertanggung jawab terkait pembayaran. Karena kalau paten itu kan ada biaya pemeliharaan tahunan, Pak. Jadi setiap tahun itu bayar. Jadi kalau hak cipta memang tidak ada, tapi kalau paten bayar, ada biaya pemeliharaan. Nanti kalau pemegangnya universitas, yang berkewajiban membayar pemeliharaannya itu universitas, bukan dosen. Nah, menurut saya ini malah menguntungkan karena tidak akan menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh inventor, tapi nanti akan ditanggung oleh universitas. Nah, terkait
royalti ya, ini terkait royalti karena kalau kita masalah royalti itu agak sensitif ya. Nah, tentu nanti akan ada pembagian, Pak. Pembagian, tapi saya kira nanti pembagiannya juga adil ya. Karena ini yang menemukan adalah pencipta, sehingga semua haknya sebagian besar akan dimiliki oleh pencipta. Tapi kalau kita berbicara royalti kan masih jauh ya, Pak. Karena nanti kita mengarah ke komersialisasi. Biasanya di sini berhubungan dengan produk paten. Kalau produk hak cipta, keluaran inovasi pembelajaran biasanya belum mengarah ke arah royalti. Jadi begitu Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Ini Iya, sama-sama. ada pertanyaan dari ada yang raise hand ya, Muhammad Amrullah. Silakan Muhammad Amrullah. Ya Pak, terima kasih. Ya, Saya mau bertanya Pak tentang haki. Semisalnya kita melakukan sebuah aktivitas atau membuat produk dengan melakukan perancangan dan penelitian. Dan pada saat berjalan produk itu ternyata sudah ada yang mematenkannya Pak. Nah kondisinya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, haki ini ada masa berlakunya nggak Pak? Oke, Bu Sen, yang pertanyaan pertama kurang jelas ya di saya. Oh Bisa ya diulang? udah. Tes. Ya udah. Oke. Iya, saya sudah Udah. menangkap Pak. Oke. Sudah menangkap pertanyaan dari Mas siapa ini ya? Muhammad Amrullah. Mas Amrullah ya. Ya, yang kedua, haki ini ada masa berlakunya nggak, Bu? Oh iya. Terus yang ketiga, haki ini berlaku di Indonesia atau internasional? Semisalnya kayak buat aplikasi pembelajaran, rupanya minatnya banyak di negara luar. Apakah perlu haki untuk negara luarnya itu apa gimana? Kayak mungkin sekian pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, Saya terima langsung kasih. jawab Pak Sadar Ya. atau bagaimana? Langsung aja. Oke, ya terima kasih. Saya mencoba menjawab satu persatu ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait apa tadi? Saya urutkan dulu ya, yang dari yang saya ingat. Yang saya ingat yang terakhir, apakah haki ini lingkupnya nasional atau internasional? Nah, jawaban saya, haki ini hanya berlaku di suatu negara. Nah, kalau misalnya teman-teman menjalankan haki ke Kemenkumham ya melalui DJKI, itu nanti ya diakui di negara Indonesia, diakui di negara yang atau sifatnya tidak global ya, hanya dalam lingkup negara tersebut. Atau misal mau mengakukan ke negara yang lain, maka harus didaftarkan di negara lainnya juga. Jadi seperti itu. Untuk masa berlakunya tadi udah ya. Sudah, Muhammad Amrullah? Sudah. Oke, mohon maaf. Untuk yang itu yang pertama dulu ya, yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang kedua, masa berlakunya ya. Untuk masa berlakunya ini berbeda-beda. Jadi misal Mas Amrullah mau mengajukan hak cipta ya gitu. Kalau hak cipta nanti perlu lindungannya 50 tahun. Tapi kalau paten itu tidak. Misal mau mendaftarkan paten sederhana itu pelindungannya 10 tahun, tapi kalau paten biasa itu bisa sampai 20 tahun. Jadi berbeda-beda antara setiap skema dari perlindungan kekayaan intelektual ini. Dan yang pertama tadi pertanyaannya kalau sudah menemukan tapi ternyata sudah dipatenkan ya oleh orang lain. Lalu seperti apa? Ya kita tidak bisa mematenkan itu. Karena untuk aspek kebaruannya kita tidak gagal gitu ya. Jadi sudah diambil orang lain. Dan memang kelemahannya paten di situ harus cepat-cepatan. Siapa yang lebih dulu menemukan, siapa yang lebih dahulu berani untuk mendaftarkan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa strategi ya untuk mengetahui apakah yang produk yang kita buat itu
memenuhi aspek keterbaruan atau enggak, kita harus mencari ya, atau penelusuran paten di Google Scholar bisa, atau di yang lainnya bisa ya, atau di pangkalan data kekayaan intelektual juga bisa. Apakah produk kita itu sudah diakukan atau sudah dipatenkan orang lain atau belum? Jadi seperti itu. Jadi harus hati-hati sekali kalau kita mau mengarah ke yang paten. Tapi kalau hak cipta tidak, itu lebih apa ya, lebih slow lah, lebih enak gitu ya. Gitu. Mungkin itu Mas Amrullah dan Pak Sader. Ya, Gimana? terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Oke. Mungkin dari ada ini, dari Ahmad Musawir. Silakan Ahmad Musawir. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sadar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musawir dari mahasiswa angkatan 2021. Bu, di sini saya ingin bertanya. Beberapa hari yang lalu kan saya sama beberapa teman saya dari angkatan yang sama mengikuti kompetisi inovasi video pembelajaran maupun aplikasi pembelajaran. Nah, ketika kami ingin mengajukan HKI ke UNISA, apakah untuk pengajuan HKI sendiri harus satu kategori seperti hanya video saja ataupun hanya aplikasi saja? Dan apabila bisa mengajukan langsung keduanya, video pembelajaran maupun aplikasi pembelajaran, apakah jumlah dari karya yang ingin kami ajukan berpengaruh kepada pembiayaan itu sendiri? Itu mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelumnya itu apakah maksudnya itu jumlah karya itu akan di HKI-kan satu persatu atau dibunuh jadi satu semua itu, Mas Ahmad Musawir? Iya Pak, itu pertanyaan saya Pak. Bisa langsung sekalian atau satu persatu sama mempengaruhi biaya atau enggak gitu Pak? Oke, ya oke. Terima kasih Pak, makasih Bu. Ya. Oke, langsung saya jawab Pak Sadar. Ya, monggo Bu Afi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Mohon maaf. Pak Ahmad Musawir, Mas Ahmad Musawir. Mas Musawir ya. Ya, terima kasih Mas Musawir atas pertanyaannya. Nah, jawabannya apakah boleh mengajukan 2 langsung? Boleh gitu. Silakan, mau langsung 3 boleh gitu. Nanti cukup melengkapi berkas-berkasnya ya, berkasnya dilengkapi dan dikirimkan ke email sentra HKI. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah nanti mempengaruhi pembiayaan? Ini tidak, jawabannya ada 2. Kalau Mas Musawir masuk ke pembiayaan mandiri ya, tidak masuk ke periode yang gratis, itu ya nanti bayarnya 2 kali, karena perajuan kan untuk video 200.000, untuk software 300.000, totalnya 500.000. Tapi ini bisa diatasi ya, bisa buat strategi. Mas Musawir mengajukan saat periode pengajuan HKI, yaitu di bulan Februari Maret. Nah, di situ itu sentra KI itu akan membuka dan akan mengajak ya semua sivitas akademika untuk mengajukan luaran kekayaan intelektualnya. Nah, itu dan semuanya gratis. Mau mengajukan 2, mau mengajukan 3, itu sifat atau 5 sekalian ya, itu gratis, free, tidak dipungut biaya sepersen pun, kecuali teman-teman yang nanti menyediakan atau membeli materi ya 2 gitu. Jadi silahkan nanti bisa diajukan. Nah, strateginya itu Mas, sehingga kita tidak usah mikir biaya, kita hanya memikirkan berkas-berkas saja yang perlu dilengkapi. Jadi begitu Mas Musawir. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, segera disiapkan saja, karena kan ini Februari tinggal 1 bulanan lah ya. Silakan nanti misal berkas di Januari sudah lengkap, nanti bisa dikirimkan saja. Jadi setidaknya sudah masuk ke antrian. Karena kami juga menerima membuka antrian seperti itu. Yang antrian paling awal itu akan kami proses lebih awal. Begitu Mas Musawir, silahkan untuk berproses. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Berikutnya ada Irwanda. Silakan Irwanda.
Terima kasih sebelumnya Pak Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, untuk pengajuan semisal nanti kan ada PKM kan. Nah, itu per kelompok. Itu hanya hak patennya untuk ketua saja atau ikut nama kelompoknya tersebut. Nah, yang kedua, saya tadi kurang penjelasan Bu untuk yang hak paten lewat nama universitas itu hak patennya itu pakai nama kita sendiri atau nanti juga ikut campur nama universitas juga gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Mas siapa ya yang bertanya? Irwanda. Irwanda Budi. Mas Irwanda. Oke, terima kasih Mas Irwanda. Izin saya jawab langsung ya Pak Sadar. Silakan. Ya, mungkin bisa digulirkan di yang sertifikat tadi, Pak. Yang ini ya, yang tadi banyak tanda tangan itu ya, ini ya. Yang naik lagi, yang bawahnya ya sepertinya. Atau yang atas ya. Kok lupa. Oh, bawahnya lagi. Ya, ini. Oke. Yang sertifikat tadi Pak Sadar. Oh, Nah, ini. iya. Ya, saya menjawab mulai dari yang bawah dulu ya, Mas Irwanda. Dari tadi kan pemegang hak cipta. Ini yang saya konfirmasi lagi. Ini terkait hak cipta atau paten ya, Mas Irwanda. Karena paten itu tidak sama dengan hak cipta. Jadi antara paten dan hak cipta itu berbeda. Gitu. Jadi hak cipta itu memberikan perlindungan secara prinsip deklaratif ya terhadap karya seni, terus gitu, dan rentang waktunya perlindungannya 50 tahun. Itu kalau hak cipta. Tapi kalau paten itu perlindungan eksklusif ya, eksklusif, dan di sini yang ditemukan oleh inventor dan ada langkah invensi dan keterbaruan. Jadi harus ada keterbaruan, perbedaannya dengan hak cipta. Kalau paten harus ada keterbaruan. Jadi antara hak cipta dan paten itu berbeda ya di sini. Nah, sekali lagi saya konfirmasi di sini Mas Irwanda mau mengajukan paten atau hak cipta. Itu karena itu dua hal dua-duanya Bu. Oh iya, misal mau mengajukan hak paten sama hak cipta ya, oke nggak apa-apa. Lalu untuk pemegang di sini di sertifikatnya kalau sama sentra KI nanti pemegangnya akan diambil alih atau bukan diambil alih ya, akan dialihkan ke universitas. Lalu apakah penciptanya tidak tertulis? Tidak. Penciptanya tetap tertulis ya, jawaban saya. Penciptanya tetap tertulis di sertifikat karena pada sertifikat itu ada dua nama. Yang pertama, yang paling atas itu adalah nama pencipta. Di situ nama semua pencipta yang tertuliskan di form permohonan itu akan diajukan atau akan dimasukkan ke dalam nama pencipta. Sedangkan universitas itu masuk di nama yang kedua, yaitu nama pemegang hak cipta. Lalu pertanyaannya, apakah tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa. Karena hak dari pencipta itu akan tetap melekat ke nama-nama pencipta yang tertulis di dalam sertifikat. Pemegang hak cipta di sini hanya sifatnya dia yang bertanggung jawab terhadap administratif gitu ya, bayar membayar. Nah itu nanti dibebankan ke pemegang hak cipta. Jadi perbedaannya di situ, tidak akan mengurangi sedikit pun hak yang dimiliki oleh pencipta, oleh Mas Irwanda dan kawan-kawan gitu. Lalu kalau di sini yang megang apakah hanya ketua? Karena kelompok ya, yang memegang hak itu apakah ketua atau semuanya? Jawabannya adalah semuanya. Nah, nanti tinggal dituliskan semuanya saja anggotanya. Jadi tidak hanya ketua yang memegang, semuanya boleh dan haknya sama. Jadi yang tertulis nama pertama dengan nama terakhir apakah haknya berbeda? Tidak. Itu hanya masalah urutan ya. Tapi hak yang dimiliki melekat di semua pencipta itu sama. Karena itu kami meminta untuk di surat pengalihan
semua pencipta itu wajib tanda tangan dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tidak boleh diwakilkan, harus pencipta yang bersangkutan. Jadi itu, karena semua pencipta di sini punya hak dan wewenang yang sama dan kedudukan yang sama juga. Jadi gitu Mas Irwanda, semoga cukup menjawab ya pertanyaannya. Gimana, Irwanda? Udah Pak, cukup. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Mungkin dari Bapak Ibu? Oke. Sepertinya sudah. Masuk sebentar Pak Sadar. Oh iya, silakan. Oke, udah nggak ada pertanyaan ini ya Pak Sadar ya? Sudah kosong. Oke, mungkin nanti terima kasih Bu Ika. Mungkin ini sedikit ngasih gambaran ya Bu ke teman-teman mahasiswa. Jadi nanti karya-karyanya teman-teman itu kan banyak ya sebenarnya, jadi nggak hanya berhenti sampai selesai dikumpulkan. Jadi dari tugas-tugas mata kuliah, dari lomba-lomba itu banyak. Nah harapannya dari sosialisasi yang diinfokan atau diberikan oleh Bu Ika ini, nanti teman-teman itu bisa kemudian karya-karyanya itu kita daftarkan semua. Jadi nanti after ini harapan saya nanti dari Prodi TI itu kita akan adakan workshop Bu Ika untuk teman-teman itu menyusun. Jadi udah ada karyanya, menyusun bagaimana mendaftar dan lain-lainnya sehingga nanti saat jadwalnya Sentra Haki sudah buka itu kita udah ready semua. Nah, mungkin nanti butuh bimbingan lagi ya Bu Ika nanti untuk Pak Sadar dan saya untuk membuat workshop untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa di sini juga silakan disiapkan karya apa yang mau didaftarkan. Nanti kita ada acara selanjutnya untuk workshop penyiapan baik dokumen maupun karyanya itu sudah layak atau belum untuk diciptakan. Mungkin itu Pak Sadar tambahan dari saya. Terima kasih banyak Bu Ika. Ya, sami-sami Bu Zahra. Ya, siap, mantap sekali Prodi TI. Ya, siap mendampingi dan membantu Bu. Oke. Ya, terima kasih Ibu Afif atas sosialisasi workshop HKI-nya. Ya, semoga menjadi pemacu juga ya buat mahasiswa dan buat kita semua. Ya, amin Pak, amin. Ya, untuk lebih berkreatif ya di sini. Oke, sebelum selesai foto bersama dulu ya. Silakan di open cam semuanya. Ya, mohon maaf ya, saya pakai HP ya Pak Sadar karena laptop saya tuh ngajak diinstal ulang, tapi belum ada waktu. Oke ya. Selama menunggu ini Mas Arif siapa nih yang moto ini? Atau Mas Danur atau juru foto? Pak Danur mungkin Pak bisa. Oke ya. Minta bantuannya. Oke, sambil menunggu dulu aja Pak. Ya sambil menunggu semua on cam ya, dengan HKI ini kita akan mendapatkan payung hukum ya, dan orang yang melanggar bisa dipidana. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian kenapa harus pakai hak cipta ini? Harus kita ada prinsip keadilan, ekonomi dan budaya dan juga sosial. UNISA juga menyediakan one stop solutions ya untuk HKI ataupun paten. Perlindungannya HKI sampai 50 tahun, jadi lebih menguntungkan daripada MLM ya. MLM kan paling-paling sampai tokonya tutup ya, tapi ini 50 tahun dan dilindungi oleh negara. Ya. MLM itu multi level marketing, Mbak. Pengalaman sekali Pak sama MLM. Iya kan pasti dibilanginnya bisa diwariskan ke anak cucu. Saya ingat terus itu MLM itu. Oke. Siap. Pak Sadar, ini share screen-nya boleh di-end dulu Pak Sadar. Oh ya, sebentar. Stop share. Oke. Suaranya Mas Danur, suaranya nggak ada. Yuk on cam yuk. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar. Fahri kok ada efeknya Fahri?
Saya mau ya efeknya ya. Ada 4 ya. Oke, slide kedua. Slide kedua nggak ada yang open cam nih. Yuk, wah, Slide ketiga juga nggak ada. Slide keempat juga nggak Waduh. ada. mau pada kemana nih? Sama aja, Pak. Pada makan siang, Pak, jam setengah 12. Udah lapar, Atau Pak. persiapan sholat zuhur. Ada yang sholat, ada yang makan. Oke. Husnuzon sekali ya, Pak ya. Mungkin ditinggal tidur, Pak. Biasanya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sebelum kita tutup acara, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.